Ya, baik. Selamat malam teman-teman camp dimanapun berada. Alhamdulillah ini makin nambah terus ya jumlah peserta yang join. Dan saya lihat nih rata-rata teman-teman anak-anak muda semua nih kayaknya nih. Malam hari ini meskipun di hari libur ya, mungkin akhir pekan buat sebagian teman-teman yang lain. Malam minggu mungkin biasanya ya yang masih jomblo mungkin ikut pelatihan ya, tapi biasanya yang tapi nggak juga sih, biasanya teman yang memang hari ini terpilih gitu ya, terpilih untuk mungkin pengen mendapatkan ilmu, mendapatkan sharing, mendapatkan knowledge ya tentang digital marketing. Ya, malam hari ini justru malah ikutan hadir di sharing yang diselenggarain sama Camp 404. Dan menarik ya, karena teman-teman di sini saya mau kenalan. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari macam-macam nih, banyak nih. Kalau boleh kenalan backgroundnya, teman-teman di sini ada nggak yang mungkin sudah berwirausaha, sudah punya bisnis, atau masih kuliah, atau mungkin sambil jadi karyawan kantoran juga boleh ya, cerita-cerita di kolom komentar supaya saya pengen tahu nih yang malam hari ini hadir nih kebanyakan dari mana aja gitu. Nah, oke, malam hari ini saya akan sharing tentang digital marketing ya. Digital marketing buat teman-teman semua sudah nggak asing dalam mengatur strategi digital marketing ya. Karena kita nggak ngomongin secara teknis ya. Lebih daripada itu adalah strateginya gitu kan. Karena kalau kita ngomongin teknis, yaitu adanya di workshop, tetapi ngomongin malam hari ini adalah strategi besarnya supaya pencapaian atau achievement yang teman-teman lakukan di bisnis atau di pekerjaan sebagai digital marketer itu benar-benar tercapai, goalnya itu masuk gitu ya. Kalau misalkan perusahaan punya KPI gitu ya, key performance indikatornya teman-teman sebagai digital marketer profesional ya, atau usaha kalian juga sudah punya KPI, key performance indicator, misalkan goal settingnya ada di omset gitu kan, ada di peningkatan sales, ada di peningkatan profit dan lain sebagainya ya, itu bisa kita achieve gitu ya secara terukur dengan menggunakan digital marketing ya. Materi kita ngebahas yaitu tentang basic digital marketing ya, buat teman-teman karena ini baru dasar sekali tuh apa yang kita harus persiapkan ya. Kemudian belajar juga mengenali produk dan juga market ya, karena biasanya ketika kita punya kendala saat memulai digital marketing adalah karena kita tidak mengenali produk dan tidak mengenali siapa marketnya. Nah, ini crucial, sangat fundamental, dan kalau kita nggak kenal di sini, walaupun kita profesinya digital marketer, maka kita kayak muter-muter saja gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan buat teman-teman semua gitu ya, biar teman-teman paham fundamentalnya adalah kita kenal dulu nih marketnya apa, marketnya siapa, produknya apa gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kita mengelola aset digital dan membangun konten serta mencari trafficnya gitu ya. Trafficnya ini juga sangat penting juga ya. Nah, ngomongin soal basic digital marketing, ini data yang tahun lalu kita sajikan itu, kita lihat itu memang ada tampak signifikan data gitu ya dari pengguna internet. Tidak ada faktor lain karena semua pekerjaan, semua sekolah, semua activity sekarang menggunakan online ya, menggunakan digital marketing. Kita tahu nih tahun lalu memang yang terindeks pertama itu adalah Google ya, selalu Google gitu ya. Tapi baru tahun ini, tahun 2022 ini, yang mengalahkan Google gitu ya, yang mengalahkan Google dalam 10 tahun terakhir ya, dia selalu mendominasi gitu ya. Dalam 10 tahun terakhir ternyata dapat digeser. Ada yang tahu nggak siapa website yang bisa menggeser tahun ini untuk posisi Google? Boleh bantu saya di kolom komentar, pengen tahu nih teman-teman. Ada yang pondok juga nih, Mas Danang nih, salam kenal. Saya juga anak pondok ya, pondok bambu tapi ya. Silakan teman-teman. TikTok, oke, yang jawab TikTok nih. YouTube, TikTok, oke, YouTube ya dari Sulawesi. Instagram, TikTok, YouTube, Instagram, oke, semua aktif ya, alhamdulillah nih, asik, aktif. Jadi
Benar banget ya, yang mengalahkan Google trafficnya selama 10 tahun terakhir itu ternyata peringkat pertama tahun ini memang dinaiki oleh TikTok ya. TikTok ini cukup fenomenal banget ya di tahun ini, cukup fenomenal banget. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya tren-trennya digital marketing di tahun 2021 sama tahun 2022 tuh kemarin seperti apa gitu. Jadi ini yang menarik karena kita belajar dari data. Kalau belajar dari data itu teman-teman akan mengikuti tren kekinian. Semua memang ada fundamentalnya, tapi kalau kita nggak mengikuti tren kekinian maka kita seperti tertinggal cukup jauh nanti dari market kita yang mungkin pindah migrasi ke channel-channel yang lagi favorit ya, lagi in. Jadi teman-teman harus paham ya. Sebagai seorang digital marketer nih harus paham data seperti ini ya. Makanya teman-teman harus pinter mencari data, pinter menemukan data, dan dari data ini kita banyak belajar untuk menggunakan data ini untuk kepentingan digital marketing kita. Nah, kalau di tahun lalu YouTube masih mendominasi, tetapi tahun ini ya untuk social media platform didominasi oleh TikTok, kemudian juga YouTube dan seterusnya gitu ya. Ini beberapa LinkedIn ini untuk perusahaan ya, untuk corporate sekarang juga lagi cukup naik. Makanya teman-teman kalau punya keahlian di bidang apapun ya, kan sekarang bidangnya nggak harus digital marketing aja. Digital marketing kan itu luas. Sekarang ada social media spesialis, ada manajer di sosial media juga ada gitu ya. Memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru yang teman-teman nggak sangka gitu. Makanya perkembangan teman-teman malam hari ini ikut acaranya dari Camp 404 ini menurut saya adalah salah satu percepatan ya buat teman-teman ya. Karena yang lainnya mungkin masih menunggu gitu ya. Atau bahkan mungkin menunggu seperti layaknya 5 tahun yang lalu gitu ya. 5 tahun yang lalu kita normal, semuanya normal ya. Kuliah semester 1, semester 3, terus semester 5, dan semester 7 mungkin sudah skripsi dan lain sebagainya. Aktivitasnya kita boleh slow 5 tahun yang lalu ya, tetapi hari ini teman-teman sangat tidak bisa normal seperti itu. Jadi kalau teman-teman masih punya habit yang sama gitu ya, maka teman-teman bakal terlindas dengan mereka-mereka yang saat ini sudah punya jangkauan atau coverage yang sangat-sangat luas gitu ya. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk stay gitu kan, kebanyakan nunggu, kebanyakan melihat tren gitu kan, tapi nggak menjadi salah satu pelakunya. Maka ya teman-teman siap cuma menikmati saja gitu ya, menikmati sebagai penonton bukan sebagai pemain. Ini social media advertising didominasi oleh kaum milenial ya, kemudian ini kalian mungkin di posisi ini 18 sampai 24 tahun. Tahun ini mungkin kalian yang akan mendominasi gitu ya. Dan ngomongin basic digital marketing ini adalah kalau secara umum digital marketing ini adalah sebuah cara atau upaya kita memasarkan produk, baik itu produk barang ataupun maupun produk jasa ya, secara online gitu kan. Secara online itu menggunakan beberapa platform berikut gitu ya. Platform yang pertama yang pasti nanti teman-teman pelajari itu adalah bagaimana mengoptimalisasi strategi promosinya menggunakan website. Salah satu toolsnya bisa pakai menggunakan website. Kemudian social media marketing sekarang sudah sangat banyak gitu ya. Minimal kalian menguasai 5 social media marketing. Yang pertama YouTube marketing, kemudian TikTok marketing, kemudian Instagram marketing, Facebook marketing, dan LinkedIn marketing. Ini 5 kemampuan, skill yang teman-teman harus miliki dari sekarang. Pokoknya saya melihat itu perkembangannya ada di sini ya. Jadi kalau teman-teman bisa menjadi spesialis di salah satu platform tersebut gitu ya, bukan hal yang sulit gitu kan untuk mendapatkan pekerjaan, bukan hal yang sulit untuk mendapatkan karir, atau bukan hal yang sulit untuk memasarkan produk teman-teman sekalian ya. Jadi ada sosial media. Kemudian email marketing diprediksi oleh majalah Forbes tahun ini email marketing akan naik ya. Kenapa email marketing naik? Karena
dengan adanya tren-tren yang baru ini, email marketing ini ternyata masih cukup powerful ya, masih cukup oke, khususnya buat corporate atau khususnya buat startup atau UMKM. Karena sekarang semuanya hampir menggunakan email ya. Kalian mau bikin akun apa menggunakan email, mau bikin aplikasi apa ya sudah. Bahkan kita ketika pakai aplikasi Peduli Lindungi pun juga teman-teman menggunakan email. Makanya email marketing ini diprediksi akan naik ya oleh Forbes di tahun 2022. Lalu teman-teman harus menguasai skill paid traffic atau ads. Paid traffic ini ada apa saja ya? Sekarang ada TikTok ads yang lagi naik ya. Teman-teman harus menguasai bagaimana beriklan menggunakan TikTok, bikin kontennya, strateginya, kemudian membidik audiensnya, mempersiapkan cara-cara untuk bisa mendapatkan insight yang powerful, yaitu memang dengan paid traffic yang lebih terukur ya. Kemudian kita menguasai retargeting, remarketing, bagaimana membidik target market yang pernah berkunjung ke website kita misalnya gitu ya, menggunakan Google Ads atau misalkan Facebook Ads, sekarang ada Instagram Ads juga gitu ya, dan beberapa platform-platform lain gitu ya. Lalu marketplace ini juga selalu berinovasi, di mana 5 marketplace besar gitu ya yang berinovasi itu cukup lumayan mendominasi ya. Kita tahu ada Shopee, Tokopedia, Blibli, kemudian Lazada, kemudian Bukalapak dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman harus pandai mempersiapkan diri untuk mendapatkan insight yang cukup bagus di sana. Nah, tentunya sebagai pemilik bisnis ya, atau kalian sebagai seorang profesional ketika kalian nanti ingin mendapatkan karir sebagai seorang digital marketer, kalian harus tahu. Jadi alasan besarnya sebuah perusahaan, sebuah bisnis menggunakan digital marketing itu yang pertama adalah dengan digital marketing bisa menjangkau target market yang lebih spesifik ya. Sekarang ini saya melihat bahwa adanya konten ini bisa mempertemukan kita dengan market yang spesifik. Nah, teman-teman bisa lihatlah follower atau subscribernya itu kita bisa menilai seseorang gitu kan. Menilai seseorang sekarang bukan dari pertemanan, dari apa subscriber yang kalian terbaru gitu ya kan. Kalau saya jadi HRD saya akan tanya gitu ya, boleh nggak saya lihat YouTube kalian gitu ya, akun YouTube. Ketika kita buka akun YouTube dan kita lihat, boleh saya lihat ininya gitu ya, apa yang kalian subscribe gitu kan. Yang kalian subscribe itu adalah mencirikan kalian saat ini. Jadi konten ini menunjukkan bahwa kita bisa membentuk atau membidik segmen target market yang spesifik, teman-teman ya. Ini salah satu insight yang saya tangkap gitu ya. Oh ternyata sekarang makin mudah sebetulnya untuk membidik segmen market yang spesifik. Kalau dulu itu masih abu-abu gitu. Kita mau mencari marketnya ini yang seperti apa. Nah, sekarang tinggal kita lihat dari ketertarikan mereka terhadap konten, ketertarikan mereka terhadap sesuatu yang kita publish ya, sesuatu yang kita naik atau kita upload di website kita, konten-konten itu biasanya menunjukkan market kita ya, spesifiknya ada di sana. Kemudian dengan adanya digital marketing ini bisa mempercepat pengenalan brand bisnisnya teman-teman, karena kalau dengan offline, strategi offline kan kita butuh waktu ya, lagi misalkan pengenalannya mungkin lewat penyebaran brosur, kemudian lewat sebuah event di mana kita mengeluarkan cost atau biaya yang sangat banyak. Tetapi dengan adanya digital marketing ini, percepatannya itu benar-benar bisa kita ukur dan kita lihat gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah ada yang raise hand, silakan Mas Boy, boleh saya berikan kesempatan. Semakin banyak yang mau discuss juga boleh, nggak apa-apa, nggak harus sampai materi saya habis. Kak Asti kita beri kesempatan nih Mas Boy, kayaknya nih raise hand. Iya baik. Mas Boy mau diketikkan di kolom chat atau seperti apa? Silakan. Iya baik, mungkin bisa dilanjut dulu Pak Islah. Oke. Belum ada respon. Pencet kali. Pencet. Dan mohon maaf ya kalau ada iklan kereta ya. Ini base camp kita memang dekat
lokasinya ini dekat kereta, karena kita lokasi di Ben Hill, ada stasiun kereta api, nggak terlalu jauh sebetulnya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau ada iklan KAI malam hari ini. Oke, yang ketiga yaitu membangun komunikasi dua arah dengan konsumen. Ini penting nih teman-teman. Kalau brand teman-teman tidak menggunakan sosial media, itu seperti teman-teman itu seperti sebuah brand yang sangat-sangat tidak dikenal. Kalau bahasa pemrograman itu, kalau dulu saya belajar bahasa pemrograman gitu ya, ada istilahnya namanya unknown identifier ya. Jadi unknown identifier itu ya nggak dikenal oleh masyarakat gitu kan, karena nggak ada komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu bisa disampaikan lewat apa? Lewat review, ulasan. Jadi kita memberikan review, ulasan, itu customer yang baru itu akan melihat gitu kan, dan akan menilai, oh ini brand yang cukup terpercaya, oh ini brand yang tidak bertanggung jawab, oh ini brand yang mengecewakan, oh ini brand yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, itu adanya dengan kita melihat ada komunikasi dua arah. Bahkan kalau cukup ya gini, cara mudahnya ketika kita melihat Instagram kita populer atau tidak, itu cukup dengan kita lihat di tag-nya ya, atau yang kalau bahasa Indonesia itu ditandai. Jadi kalau di Instagram itu kan ada feed, ada reels, ada Instagram TV, ada ditandai pojok yang paling kanan tuh ya, yang paling kanan itu tinggal klik aja. Kalau misalkan yang di tag-nya banyak yang setelah menggunakan produknya gitu ya, maka dia populer. Tetapi kalau sepi, adem ayem gitu kan, maka orang akan ragu dengan produk kita. Kemudian meminimalisir biaya marketing tentunya. Dengan adanya organic traffic, teman-teman bisa mendapatkan market, akuisisinya tanpa menggunakan biaya iklan ada juga ya. Cuma mungkin kalau dengan iklan ini lebih mempercepat ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bayangkan kalau offline itu sangat luar biasa cost-nya gitu. Tapi dengan digital marketing ini kita bisa minimalisir biaya. Lalu dengan adanya digital marketing memungkinkan bisnis kita bisa tampil di multi channel ya, omni channel. Jadi teman-teman yang suka bikin konten di sosial media itu semua kita bisa mendominasi platform-platform tersebut. Nah, oke, saya mau ngomongin soal tren digital marketing di tahun 2022 ya. Kalau tahun 2021 itu yang tren tahun lalu itu ya banyak yang ya saat ini mungkin sudah biasa akhirnya gitu ya. Sudah biasa. Ini kurang lebih yang naiknya itu akan saya share sedikit ya. Yang pertama yaitu yang bakalan tren di tahun ini namanya mobile first marketing. Mobile first marketing ini maksudnya gimana ya buat teman-teman yang baru gitu kan? Apalagi teman-teman yang tadi masih meraba-raba digital marketing itu seperti apa. Nah, mobile first marketing ini adalah salah satu tren digital marketing yang memang memfokuskan untuk penyesuaian dengan penggunaan mobile. Karena sekarang ini gitu ya, orang kalau melihat gitu ya, aplikasi misalkan, atau misalkan sebuah website ya, ternyata tidak didesain sedemikian rupa gitu kan, sehingga tampilan mobile friendly-nya nggak ada gitu ya. Nah ini ngomongin lagi kepada kemampuan teman-teman nanti menguasai namanya UI sama UX. UI-nya itu adalah user interface-nya, kemudian UX-nya ini adalah user experience-nya gitu kan. Nah, bagaimana teman-teman bisa mendesain sebuah website sehingga mobile first marketing ini adalah orang kalau ngerasa ya, apalagi generasi-generasi seperti kalian itu adalah generasi yang mudah bosan. Ketika mendapati sebuah brand tidak penempatan atau peletakan interface-nya sedemikian sesuai dengan mobile gitu kan, tidak memudahkan gitu ya, apalagi bikin sulit, terlalu ribet, terlalu kompleks ya, maka itu akan ditinggalkan. Nah itu kuncinya ya. Jadi yang akan tren di tahun 2022 ini berdasarkan kita riset, saya riset dari hasil data gitu ya. Ini dikatakan bahwa mobile first marketing ini termasuk yang akan naik gitu ya. Makanya banyak sekarang anak-anak muda yang mulai menguasai teknik atau skill namanya UI sama UX.
bagaimana dia mendesain sebuah website, bagaimana dia mendesain sebuah aplikasi juga gitu ya. Nah ini teman-teman bisa mulai siapkan nih, teman-teman pengennya di posisi mana gitu ya. Yang pertama yaitu mobile first marketing gitu ya. Nah, tren digital marketing yang kedua yaitu tentang interaktif konten ya. Interaktif konten ini begitu kita diguncang dengan sebuah fenomena gitu ya. Siapa yang masih ingat di awal-awal tahun ini kita diguncangkan dengan sebuah fenomena namanya Gozali Everyday, di mana dia namanya ini cukup naik ya di semua platform. Saya lihat ya, apalagi di TikTok, di Instagram, namanya ini begitu luar biasa gitu. Jadi seseorang yang bukan siapa-siapa, seseorang yang awalnya ya tidak punya nama gitu ya, sekarang jadi kenal ya, sangat famous. Seorang mahasiswa dari Semarang kalau tidak salah. Nah, ini kenapa? Karena ada namanya perkembangan metaverse. Metaverse ini yang digadang-gadang oleh Facebook ya, akan menjadi sebuah platform di mana kita nanti bisa bikin event, makanya ada mobile hybrid ya, atau misalkan event hybrid di mana kita bisa menyelenggarakan event di sana gitu ya, tanpa mendatangkan atau misalkan tanpa eventnya itu kalau kita bilang itu tanpa eventnya harus nyewa tempatnya seperti itu gitu. Jadi kalian nanti cukup menggunakan sebuah kacamata lensa gitu ya, yang mungkin sifatnya dengan kacamata berapa dimensi gitu ya, dan itu langsung terhubung gitu ya, langsung terhubung dengan seperti kita virtual reality. Makanya namanya disebutnya interaktif konten. Interaktif konten itu virtual reality. Jadi kita seperti ada di dalam acara itu, gitu ya. Kita bisa ketemu sama teman-teman yang lainnya di dalam acara itu, gitu ya. Kita bisa saling berkomunikasi, ngobrol, gitu ya, bertatap muka, gitu ya. Padahal kita mungkin di rumah masing-masing. Nah ini perkembangan interaktif konten, sehingga yang bisa dipelajari apa gitu ya, istilahnya kita ngomongin soal augmented reality, virtual reality, terus kemudian ada video 360 derajat gitu ya, yang digunakan oleh banyak orang. Akhirnya sekarang banyak bikin kuis, polling, konten, itu yang banyak di apa namanya, akan banyak naik ya di tahun 2022 ini. Nah, yang ketiga, tren yang ketiga ini adalah namanya influencer atau KOL ya, Key Opinion Leader. Nah, Key Opinion Leader ini adalah salah satu tren digital marketing yang mungkin dianggap sepele atau dianggap sebelah mata gitu ya oleh siapapun, tapi teman-teman boleh lihat ya, banyak saya lihat anak-anak muda itu yang dari sekedar influencer ya, dia ini punya keunikan. Influencer ini ciri-cirinya punya keunikan, dan dia punya follower atau punya orang-orang yang bisa dipengaruhi. Dia sendiri punya dampak, dia sendiri punya pengaruh gitu kan. Maka influencer ini akan naik gitu kan. Kalian bisa nggak jadi influencer? Bisa, kalau kalian punya konten yang banyak diminati oleh orang-orang tersebut gitu kan. Nah, makanya saya bilang ini spesifik banget. Saya lihat ada beberapa konten itu yang bikinnya mungkin tentang seri pengembangan diri. Seri pengembangan diri itu dikupas secara mendalam. Ada yang ngomongin soal investasi, ada yang ngomongin soal rumah tangga gitu ya. Ada yang ngomongin soal bahkan ilmu-ilmu yang tadinya itu mungkin boleh dibilang hanya orang-orang yang tertentu saja gitu ya, tapi sekarang ini banyak yang akhirnya di-share dan kita mengenal sesuatu itu yang lebih spesifik gitu ya. Makanya influencer marketing ini banyak membawa dampak yang sangat bagus gitu ya, khususnya bagi culture ekonomi, perkembangan ekonomi gitu ya. Saya melihat contohnya misalkan gini, di influencer di YouTube gitu ya, atau influencer di Instagram gitu ya. Misalkan dia dikontrak oleh satu brand tertentu gitu ya, misalkan brand makanan atau brand minuman gitu ya. Nah,
karena dia mengulang-ulang gitu ya, mengulang-ulang, dia melakukan repetisi, dia bikin video, dia bikin ini, maka orang-orang yang selama ini mengikuti dia karena kontennya yang cukup interaktif, karena kontennya yang mungkin bikin lucu, bikin heboh, bikin semangat, sehingga ketika dia memasarkan satu produk tertentu yang bahkan itu mungkin diulang-ulang gitu ya, maka itu akan menjadi salah satu impact yang bisa mendapatkan prosentasenya mungkin berapa persen pelanggan baru gitu ya dari situ. Nah ini kalian sangat-sangat bisa untuk menjadi seorang influencer atau key opinion leader gitu ya. Kadang-kadang kan kita tergerak oleh satu pendapat atau satu masukan dari orang-orang tertentu. Nah, ini yang saya lihat gitu ya. Makanya influencer ini juga akan naik terus. Kemudian yang keempat, ya tentunya ada video marketing yang seperti yang saya bilang ya. Tren TikTok ini membuat sekarang apa-apa diiklanin gitu ya. Nggak semuanya joget-joget sih akhirnya gitu ya, ada yang bikin beberapa versi lucu-lucuan, tutorial gitu kan. Misalkan yang satu trending, nanti yang lainnya pada ikut-ikutan gitu ya. Tapi tetap yang dibutuhkan ini adalah konten-konten yang sifatnya fresh. Nah buat teman-teman semua, konten fresh ini bisa kalian buat kalau kalian sering memperdalam ilmu kalian. Tapi kalau misalkan kalian nggak memperdalam gitu ya, maka kita kayak kehabisan ide untuk apa yang akan kita share lagi. Sementara kan sekarang aplikasinya nggak cuma TikTok gitu ya, ada Instagram punya Reels, kemudian YouTube juga menciptakan maaf ini bukan Instagram Short tapi YouTube Short gitu ya. Jadi YouTube juga menciptakan YouTube Short. Nah, orang mungkin akan lebih senang gitu ya terhadap video-video pendek berdurasi 30 detik sampai 1 menit saja teman-teman ya. Nah yang berikutnya yaitu artificial intelligence, ini juga masih saya lihat masih cukup naik gitu ya, masih cukup bagus gitu ya peluangnya ya, karena pasti iklan aja sekarang sudah mengandalkan kecerdasan buatan gitu. Di Google sendiri, di Google Ads itu ketika mau membidik retargeting atau remarketing, biasanya yang bekerja itu adalah artificial intelligence atau robot gitu ya. Robot ini yang bekerja untuk mendeteksi habitnya, behaviornya, kemudian letak dan lokasinya, kecenderungannya dia menyukai, kebiasaan kalau di browsing itu dia mencari produk apa gitu ya, itu bisa terbaca dengan adanya artificial intelligence. Nah, ini 5 hal yang menurut saya cukup naik di tahun 2022. Sekarang bagaimana teman-teman belajar digital marketing itu? Yang paling utama sebetulnya adalah kita mengenali dulu, belajar mengenali produk dan juga market. Cara yang paling sederhana gitu ya, ketika teman-teman pengen mengenali produk dan marketnya gitu ya, kita bisa lakukan riset yang pertama yaitu dengan Google Suggest. Nah Google Suggest ini kita tinggal ngetik aja. Kalau teman-teman misalkan praktekin gitu ya, hari ini teman-teman pengen nyari apa sih gitu kan, pengen nyari apa, butuh apa gitu kan, dengan kata kunci dari 1 kata, 2 kata, 3 kata, maka dia akan Google ini akan memberikan suggest ya. Kalau di laptop dia bisa sampai 10 kata kunci yang nongol gitu ya. Nah ini teman-teman bisa praktekin, berarti setiap kita mengetik satu kata kunci itu, di situ ada data, yang mana data ini menunjukkan adanya sebuah kebutuhan. Ada sebuah kebutuhan biasanya nanti terkait produk kita gitu kan. Ada nggak yang mencari kata kunci yang berhubungan sama produk kita? Nah ini bisa kita riset, bisa kita lihat. Nah saya contohkan, tadi saya punya satu bisnis namanya dewamampet.com juga. Ini kalau saya ketik kata kunci Dewa Mampet, ini langsung muncul nih, Dewa Mampet Makassar, Dewa Mampet Bandung. Ini kenapa dia muncul? Karena populer gitu ya. Jadi ini berarti saking banyak orang yang mencari kata kunci ini gitu. Nah teman-teman bisa nggak nanti kalau misalkan sudah punya bisnis atau teman-teman lagi bantu perusahaan gitu ya, ketika mencari dengan kata kunci brandnya produk tersebut bisa nggak ditemukan dengan mudah di mesin pencari. Lalu yang berikutnya, yang kedua itu adalah Google Trend ya. Nah di Google Trend ini adalah salah satu cara untuk menemukan
tren di kota mana, tren kata kunci apa yang paling banyak dibutuhkan atau paling banyak dicari dari suatu daerah atau suatu country atau suatu kota atau suatu negara. Teman-teman tinggal akses aja ke trends.google.com gitu ya. Jadi teman-teman lihat sini kita bisa mencari, menelusuri gitu ya, dari mulai yang datanya di seluruh dunia, di seluruh Indonesia atau di sebuah negara tertentu gitu kan, dari mulai yang 12 bulan terakhir bahkan sampai 4 tahun terakhir atau 7 hari yang lalu, 1 jam yang lalu, beberapa hari yang lalu gitu ya. Nah ini kita bisa lihat nanti threadnya, kemudian kalau kita ke bawah lagi nanti ada lokasinya yang paling banyak mencari kata kunci itu di mana gitu. Itu bisa kalian gunakan untuk riset kebutuhan, riset tren, dan juga riset market ya. Nah, kalau yang menggunakan sosial media, Facebook, biasanya kita bisa mencari dengan bantuan namanya Facebook Insight. Facebook Insight ini akan memberitahukan kepada teman-teman semua gitu ya. Pada saat kita mau ngiklan, kita pengen cari demografi orangnya itu seperti apa ya. Nah, kalau saya biasanya ngulik dari cara-cara yang organik aja. Ternyata kalau di Indonesia, orang yang menggunakan Facebook itu ini ada 80 juta sampai 90 juta orang. Berarti kan dengan jumlah penduduk itu hampir berapa puluh persennya gitu ya. Kemudian dari umur berapa dan minat mereka apa saja pada saat nanti kita pakai campaign. Nah, biasanya saya mencoba-coba dari sini nih, mengukur gitu ya tingkat efektifnya gitu kan dengan menggunakan Facebook Ads. Ini teman-teman bisa mulai mencoba ngambil insight-nya dari sini. Nah, kalau kita ngomongin produk, salah satu yang paling bisa diandalkan adalah insight-nya adalah marketplace. Kita cari aja nih produk terlarisnya. Bulan ini produk terlarisnya apa? Misalkan di sini ada ikat rambut, kaos polos, yang dalam, parfum. Nanti ini akan berubah nih seiring bulan, seiring tahun dan lain sebagainya. Banyak orang yang akhirnya tuh nyari data yang sulit, padahal di sini ada data. Makanya basic digital marketing teman-teman harus paham dulu gitu kan. Jadi jangan loncat-loncat dulu. Nah ini kita harus ngerti dulu produk kita ada nggak termasuknya di mesin pencari. Kalau kata kuncinya ada di sini ya kita bisa main dengan nanti mungkin percepatannya pakai iklan, pakai Shopee Ads, pakai Top Ads kalau di Tokopedia ya, mungkin promoted push kalau di Bukalapak, dan misalkan di Lazada, di Blibli juga ada iklannya gitu. Nah, ini tadi yang saya bilang di marketplace insight ini juga powerful gitu ya. Kita bisa lihat dari produk populer, misalnya kalau pas WIB itu yang lagi naik tuh produk apa, kita bisa lihat nih gitu kan, kompetitor kita dari sini nih, oh produk kita nggak laku, ternyata kompetitor pakai menggunakan kalimatnya. Lihat nih, judulnya nih penting nih. Ini sepele banget, tetapi banyak yang nggak ngeh gitu ya, nggak melihat oh judulnya apa nih, keywordnya, kata kuncinya gitu ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat kenapa dia harganya mungkin mahal, tapi kok lakunya bisa ribuan nih gitu kan. Misalkan terjual ratusan atau bahkan ribuan. Ini kita punya kans yang sama sebetulnya gitu kan, punya peluang yang sama kalau kita ngebaca data itu. Masuk materi berikutnya yaitu mengelola aset digital. Teman-teman, aset digital yang teman-teman harus ngerti dan harus miliki gitu ya. Kalau saya melihat di sini ada, kalau buat pemula banget itu minimal 5 ya. Di sini ada Google My Business. Kenapa Google My Business? Karena ini ada salah satu cara untuk bisa cepat ditemukan di halaman penelusuran pencarian Google ya. Nah, ini kita pakai aja karena produknya gratis. Kemudian di sini ada YouTube atau TikTok gitu ya. Kemudian ada sosial media akun. Nah, sosial media akun di sini nih mungkin. Di sini ada TikTok, ada Facebook, Instagram gitu ya, sama LinkedIn kan tadi mungkin yang saya anjurkan. Nah, teman-teman nanti dari Google Business kalau sudah punya uang investasi di blog atau web ya. Webnya kalau bisa juga yang berbayar gitu ya, biar tampak lebih profesional. Nanti dihubungkan web ini, dihubungkan kemana? Dihubungkan ke channel YouTube, dihubungkan ke Google My Business, di-share juga di sosial media. Jadi punya aset digital
itu harus ada caranya gitu ya. Nah, caranya adalah kita rawat gitu kan. Dimana di sini kalau GMB itu adalah dia listing bisnis yang muncul di Google Map sama di Google penelusuran. Kita bisa pasang informasi yang aktual, ada bisa interaksi online karena di sini bisa langsung telepon, bisa langsung chat, kayak SMS gitu, kayak WhatsApp gitu, dan bisa langsung pesan ya, sebetulnya bisa langsung pesan kalau sekarang. Dan bisa dioptimasi juga. Nah, kalau mau dioptimasi biasanya kita harus melengkapi jam buka jam tutupnya, kemudian kita kasih nomor handphonenya. Kalau di sini ya, ini ada alamat. Ini kalau teman-teman klik yang nomor logo telepon ini, dia langsung nyambung nyambungnya. Kalau kita mau ke sana gitu ya, kita bisa langsung ke direct. Nah, yang saya lakukan biasanya kalau saya punya bisnis ini adalah menambahkan foto bisnis, foto usaha gitu ya. Saya isi semua postingan yang ada, karena di sini ada banyak postingan ya. Ada postingan produk, ada postingan penawaran, postingan acara, ada postingan tentang informasi yang baru dari bisnis kita apa. Nah, itu saya lengkapi. Dengan adanya itu biasanya insight-nya kelihatan ya, berapa banyak yang telepon 1 bulan ini, berapa banyak yang mengunjungi website kita. Jadi seperti kita membaca data gitu ya. Atau misalkan berapa yang review atau memberikan respon ulasan yang masuk, itu juga bisa kita balas. Kalau blog atau website, ini memang rumahnya sebetulnya. Nanti teman-teman kalau punya sosial media dan dilengkapi dengan akun URL websitenya, itu membuat bisnisnya teman-teman atau produknya teman-teman jauh mendapatkan kepercayaan ya, jauh mendapatkan trusted dari calon-calon customer. Nah, website ini harus dioptimasi dengan cara apa? Dengan cara SEO ya. Materi SEO ini juga ada ya di batch 10 ini, cuman nanti di hari lain ya, bulan Februari, saya akan ngomongin tentang bagaimana SEO ini yang mudah untuk para pemula gitu ya. Settingnya seperti apa gitu, karena SEO ini bisa membuat traffic organiknya naik gitu ya, nggak usah pakai iklan, tapi udah bisa muncul di halaman pertama gitu ya. Dengan kata kunci tertentu itu kita bisa mendapatkan kunjungan atau traffic, dan yang pasti adalah meningkatkan kredibilitas brand awareness. Kredibilitas dan brand awareness-nya akan naik seiring dengan dicari dengan kata kunci A ketemu, dicari dengan kata kunci B ketemu, dicari dengan kata kunci lain, brand kita itu muncul gitu ya, seperti itu. Nah, kalau cara kerja SEO ini ada 3, dari mulai si Google-nya ini dengan mesin pencarinya tadi ya, ini akan mulai crawling ya. Crawling ini mengumpulkan informasi dari semua website itu, dikumpulkan dari satu halaman ke halaman lain, dari satu link ke link lainnya gitu ya. Nanti dari setelah di crawling, kemudian dia mengindexing gitu ya. Setelah mengumpulkan informasi, si web crawlernya ini akan menyimpan di entry list. Nah, mulai di list nih, index nih. Nah, setelah di index, yang menentukan adalah di ranking. Rankingnya ini dengan apa? Ya udah, nanti SEO-nya akan menentukan gitu ya. Kontennya original apa tidak. Setting, katakanlah websitenya juga penting ya. Websitenya mobile friendly atau enggak. Kemudian websitenya ini fast loading atau enggak, itu sangat penting ya. Fast loadingnya, kemudian susunannya gitu ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap kinerja SEO. Dan juga tentang setting plugin yang ada di dalam websitenya itu juga sangat berpengaruh. Nah, nanti yang menentukan apakah dia dapat ranking 1, ranking 2, ranking 3 ya di halaman pertama. Nah, ini dari sini cara kerja SEO. Teman-teman, untuk riset SEO lebih dalam ya, di materi SEO nanti saya ajarkan bagaimana menggunakan riset kata kunci mencari pesaing, artikel pesaing itu dengan menggunakan all-in title, atau misalkan riset kata kunci menggunakan Google Keyword Planner. Nah, ini juga cukup membantu ya. Kalau riset kata kunci yang lain, kita bisa menggunakan satu bantuan namanya keyword.io. Ada riset lagi dengan ubersuggest.io. Ini semuanya yang trafficnya gratis ya. Kalau yang mau berbayar, kalau riset SEO itu dengan Ahrefs. Ahrefs ini sangat bagus untuk mencari data-data yang berhubungan sama kompetitor. Nah, kalau marketplace risetnya begini.
Marketplace ini kan tempat yang paling bagus untuk ketemu penjual dan ketemu pembeli juga, karena penjual-penjual itu juga bisa jadi adalah pembeli kita gitu ya. Makanya marketplace ini trafficnya sangat luar biasa. Peningkatan penjualan juga cukup signifikan kalau kita punya kepercayaan. Tapi perang harganya memang luar biasa ya, ekstrim banget di sana. Kalau optimasi di marketplace ini biasanya dengan memperbanyak gimmick ya. Misalkan besok mau ada Imlek gitu ya, kita bisa kasih gimmick, ada diskon, ada garansi, ada buy one get one atau buy two get three gitu ya, beli 2 dapat 3, buy one get two, beli 2 dapat 3, atau beli 1 dapat 2 gitu ya. Yang 1 mungkin gratis. Ada potongan harga, bisa disetting free ongkir, nggak free pacar dan cicilan ya, ada pay later ya. Enaknya kayak gitu. Ini apa ini? Mas Fahri is requesting remote control of your screen. Iklan ya, Mbak Asti ya? Ya, betul Pak. Nah, kalau di marketplace itu kita intinya mengurangi risiko gitu ya. Misalkan kalau barang nyampe dalam kondisi cacat, biasanya kita bikin aturan unboxingnya berlaku 1 kali 24 jam ya Kak. Kalau misalkan lewat dari 1 kali 24 jam, kita tidak menerima garansi. Biasanya kan yang dikhawatirkan nanti barang nyampe pecah, retak. Kalau beli barang hidup, misalkan kayak tanaman mati atau misalkan layu gitu kan, kalau beli ikan, beli binatang atau apapun gitu ya, itu ada garansinya. Kalau di marketplace itu memang fokus di kemudahan dan kecepatan ya. Pesan hari ini besok sudah nyampe, atau pesan hari ini nyampe hari ini, ada same day, ada instan ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau di sosial media itu teman-teman memang yang akan berperan ya, yang akan berperan di sini selain kita mungkin menggunakan jasa influencer, yang paling berasa membuat orang itu mau betah berlama-lama itu tidak ada lain, tidak ada bukan adalah konten. Jadi kalau ngomongin di sosial media, misalkan Instagram gitu ya, kita yang pertama kali saya sampaikan itu bangunlah konten yang menarik gitu kan. Bangun konten yang menarik karena konten itu jenisnya kan banyak. Jadi teman-teman bisa memulai dari apa nih yang membuat audiensnya teman-teman itu mau berlama-lama di kanalnya teman-teman, misalkan di Instagram. Ada yang cukup dengan live Instagram, setiap 1 minggu sekali dia live Instagram dan dia mendapatkan sahabat, mendapatkan orang-orang baru untuk ngobrolin tentang satu hal gitu ya misalnya. Atau karena kita posting secara kontinu, ada materi-materi yang menggelitik gitu ya. Saya lihat ada kayak Instagramnya bapak-bapak.id, itu juga cukup ini ya, cukup menggelitik gitu dengan bahasanya gitu. Padahal mungkin desainnya ya biasa aja, tetapi karena dia punya bahasa-bahasa yang cukup menggelitik, akhirnya buat kaum bapak itu seneng gitu kan, nantengin karena ada kelucuan dan kekonyolan yang tampil. Akhirnya followernya itu benar-benar dari 0 naik sampai ratusan ribu, itu organik banget gitu ya. Kelihatan saat mereka posting itu kita bisa nilai nih, ini follower suntikan atau follower robot atau follower real. Kalau follower real itu pasti engagementnya tinggi ya, yang like tinggi, yang komennya juga banyak. Lalu manfaatin semua fitur Instagram. Kalau misalkan kalian senang online ya, kita pakai Reels, kita harus pakai IG Live juga, kita juga harus ada IG Story-nya, nggak boleh padam gitu ya. Nanti kita tinggal pelajari, setelah ini tampil semua, kita buka Instagram dari handphone, kemudian kita lihat insight-nya di jam berapa mereka banyak nontonin konten kita, atau misalkan mereka itu datangnya dari hashtag apa gitu kan, ini bisa dipelajari. Kalau di fanpage ya, di fanpage ini memang agak berbeda dengan Instagram.
tetap punya peran yang cukup kuat karena ada fanpage ya di Facebook ini. Apalagi sekarang adanya metaverse ya, maka ini akan connect gitu kan, akan connect antara Facebook, Instagram sama WhatsApp. Jadi 3 senjata buat para UMKM untuk menjaring segmen market gitu ya. Nah, ini biasanya memanfaatkan copywriting agar postingan menjadi viral, misalkan disentuh soal perasaan, soal komunikasi dan lain sebagainya, nanti bisa kita gunakan iklan juga gitu ya. Nah, yang berikutnya bagaimana teman-teman tadi memanfaatkan channel dan juga harus punya konten gitu kan. Kontennya seperti apa? Nah, konten marketing ini kan konten yang di strategi promosi atau pemasaran yang direncanakan dulu. Nah, ini kata kuncinya teman-teman bisa lihat di sini nih. Di planning ya. Kalau mau bikin konten itu nggak bisa seujuk-ujuk teman-teman, udah mau posting gitu kan. Hari ini mau upload gitu kan. Tidak bisa seperti itu. Bulan Februari kita sudah merencanakan dari tanggal 29 sampai tanggal 30 gitu kan. 2 hari kita merencanakan. Saya akan posting 2 hari sekali kah? 3 hari sekali kah? Atau 1 minggu sekali? Nggak masalah gitu ya. Nanti misalkan postingan seminggu sekali, tapi Instagram story-nya tidak boleh putus gitu kan. Saat Instagram story-nya sudah selesai 24 jam, kita udah nyiapin sehingga Instagram story-nya tidak putus. Lalu direncanakan dan didistribusikan ya dengan tujuan yaitu membangun awareness. Kayak tadi misalkan saya contohkan ya, konten marketingnya si akun Instagram apa gitu ya, itu dia bikin perencanaan, misalkan di malam Sabtu atau di malam Minggu dia ada ngobrol, dia mendatangkan dia kolaborasi dengan Instagram lainnya gitu ya, untuk ngebahas tentang masalah-masalah yang kekinian, dari masalah yang ya masalah receh atau masalah yang berat sekalipun. Nah, itu jadi bisa diobrolin gitu ya. Dari brand awareness nanti biasanya ada konversi, walaupun tidak langsung ya, tapi biasanya customer ini datangnya memang dari sebuah konten. Maka konten itu isinya bisa konten foto ya, misalkan di Instagram, di Google Businessku itu juga kekuatannya foto gitu ya. Kita bisa bikin tentang tips dan lain sebagainya. Kemudian ada konten video di YouTube, di TikTok, di Reels, ada konten di artikel, misalkan di website, kemudian di blog posting, di posting Facebook dan lain sebagainya. Nah, sekarang juga yang naik juga ada namanya konten jenis audio ya. Ada podcast, di radio streaming dan lain-lain. Dan yang kelima itu ada konten jenisnya infografis. Ada loh spesialis orang itu yang bikin itu infografis, dan ternyata bikin infografis itu juga jasanya cukup lumayan mahal ya teman-teman ya. Jangan dikira murah loh, itu memang termasuk mahal juga ya, karena kan dia menyederhanakan data dibikin menjadi menarik gitu. Kalau dari konten yang saya buat ini biasanya saya menemukan banyak manfaat. Yang pertama, kita menemukan orang-orang yang potensial. Potensial ini dia bisa menjadi brand ambassador kita juga ya. Makanya ada namanya strategi flywheel marketing, di mana brand ambassadornya ini adalah customer kita, bukan orang-orang yang terkenal gitu ya. Mereka dengan sukarela misalkan mau share tulisan kita, konten kita gitu ya, dan bahkan mereka merekomendasikan juga atau nge-tag ke teman-temannya gitu ya. Misalkan kita kayak bikin pertanyaan gitu ya, mereka kayaknya merekomendasikan gitu, ke 2 orang sahabatnya, misalkan ke 1 orang sahabatnya kayak di-mention. Lalu di konten ini menunjukkan bahwa kita punya keunggulan brand tertentu, mungkin bisa kita lihat ya keunggulannya. Kemudian ada loyalitas dan interaksi, dan di sini salah satu langkah kita untuk menjaga hubungan baik. Misalkan mereka punya produk yang kita jual, mereka beli, kemudian ada permasalahan. Nah, ini dengan adanya konten ini mereka akan mencurahkan gitu ya, akan mencurahkan lewat konten yang kita buat gitu. Nah, ini juga bisa menjaga hubungan baik dan menciptakan peluang untuk memperkenalkan brand yang baru. Jadi kalau kita udah punya market yang loyal gitu ya, mau bikin brand baru
tinggal sebut aja. Nanti biasanya mereka yang sudah sangat militan gitu kan untuk membantu. Kurang lebihnya kalau bikin konten, andalan yang saya lakukan ini adalah dengan AIDA model ya. Dimana AIDA model ini kita mulai bikin konten itu mulai melihat dulu konten yang bisa langsung bikin orang itu mau perhatian ya, attention gitu ya, penasaran gitu ya. Ini konten apa nih gitu kan. Ini PR banget nih teman-teman belajar membuat ini. Tanpa jam terbang teman-teman nggak dapet. Kemudian udah ada di beranda orang, bisa nggak langsung interest gitu kan. Kita bisa ngasih tahu nih benefitnya nih, kalau kalian klik nanti akan apa gitu kan, akan mendapatkan apa gitu ya. Sama mereka ada ketertarikan ya, ada ketertarikan ini untuk desire-nya ini adalah mereka mungkin akan menghubungi sampai yang terakhir. Nah, biasanya nanya-nanya dulu nih, kepo nih, nanya soal harga, nanya soal produk dan lain sebagainya, sampai yang terakhir itu adalah action. Nah, untuk traffic sebetulnya sederhananya seperti ini teman-teman. Kalau kita ngomongin digital marketing itu kan kita ngejar traffic ya. Traffic itu sebetulnya cuma ada dua. Ada traffic yang organik, sumbernya banyak nih. Traffic organik sumbernya dari sini. Nah, teman-teman bisa lihat semua ya. Traffic organik sumbernya bisa dari Google My Business, bisa dari blog atau website, bisa dari sosial media konten tadi ya, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, di sini ada YouTube. Kemudian kita juga bisa bangun traffic dari forum. Kalau zaman dulu kita ada kenal forum Kaskus, forum jual beli, forum sekarang banyak juga forum-forum yang lainnya ya. Forum diskusi, forum profesi, forum, pokoknya ini semuanya bisa menjadi traffic ya intinya gitu. Asal ada yang mengelola. Kemudian ada marketplace produk tadi, marketplace produk seperti ada Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain ya. Marketplace kata, nah sekarang kan kayak ada Medium, kayak ada Wattpad, ada yang lain sebagainya, itu juga bisa jadi salah satu ajang untuk membuat konten di sana gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah email marketing. Dimana email marketing ini kalau kita udah punya database list, kita bisa mau launching produk baru biasanya lewat email marketing ya. Kalau kita punya database, enaknya kita bisa tetap connect sama mereka gitu ya. Walaupun mereka mungkin handphonenya hilang, tapi kan emailnya mereka nggak hilang, mereka ingat gitu ya, passwordnya ingat. Jadi pada saat handphone baru dan ada notifikasi email dari kita, mungkin mereka kehilangan lost contact nomornya, mungkin mereka akan pakai ini. Paid traffic tadi ada Google Ads, ada Instagram Ads, ada FB Ads, dan ada TikTok Ads juga ya yang bisa kita pakai. Oke, teman-teman, untuk digital marketing basic pengetahuannya saya share seperti itu dulu. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Islah. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum sesinya kita tutup, Pak Islah, buat teman-teman. Baik, terima kasih. Teman-teman, nanti kita sangat boleh dilanjutkan di Telegram, insya Allah. Mulai besok nanti akan saya lihat ya, ada beberapa pertanyaan yang hari ini naik di sini tapi belum terjawab. Saya mohon mungkin bisa dilanjutkan, tetap ditanyakan lagi di grup Telegram. Nanti teman-teman bisa bertanya dan kita akan bahas sampai nanti teman-teman juga istilahnya kan akan mengulang lagi ya pelajaran pada malam hari ini karena nanti ada post test dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kita bukan sampai ke tahap bagaimana teman-teman misalkan targetnya adalah pengen dapat nilai kelulusan ya, sebetulnya nggak di situ juga sih, tapi bagaimana teman-teman mengerti tentang tren ini dan bagaimana teman-teman dari insight malam ini itu mulai bisa punya pembekasan gitu kan. Oh benar nih kata Mas Islah nih, atau kata Pak Islah benar nih, saya harus memulai karena ini beda banget sama 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu kita bisa menjadi mahasiswa yang aman, nggak perlu mikir perubahan gitu ya. Tapi hari ini kita nggak bisa teman-teman. Teman-teman hari ini lenggang-lenggang saja gitu ya, anteng-anteng aja, woles saja ya. Kita bisa lihat ya, 1 tahun ke depan kompetisinya akan sangat sulit dan akan banyak perubahan ya. Tren-tren perubahan kan sekarang udah kelihatan kan. Ibu kota mau pindah, kemudian
Ya, kalau dari sisi macam banyak hal gitu ya. Kemudian adanya metaverse. Jadi kalau kita anteng-anteng aja ya kita akan dihantam gitu. Pada saat kita nggak siap, nah kita akan cuma jadi menyesali gitu ya. Tapi kalau hari ini kita aktif, kita masuk di dalamnya, maka teman-teman malam hari ini yang masih bertahan sampai akhir ini mudah-mudahan bisa menjadi perubahan-perubahan di daerah masing-masing ya. Pembaharuan-pembaharuannya sendiri, inovator-inovatornya sendiri. Mungkin teman-teman yang tadinya mikir bekerja gitu kan, bekerja itu prosesnya ya cari peluang, lamar dan lain-lain. Tapi sekarang teman-teman malah punya peluang sendiri ya. Bisa peluang bantuin UMKM, buka agensi, buka jasa, buka ini, buka itu gitu kan. Dan teman-teman bisa kerja dari manapun kayak saya gitu kan. Bisnis saya ada di Semarang, ada di Makassar, ada di Palangkaraya, ada di Bandung gitu kan. Tanpa kita harus visit ke sana, semua sudah bisa di remote. Semua sudah bisa dikontrol dengan perkembangan digital marketing. Itu mudah-mudahan walaupun malam hari ini sedikit, tapi saya berharap ini insightful ya buat teman-teman semua ya. Insightful sehingga teman-teman mulai membuat catatan, mulai membuat list apa yang mau di-achieve tahun ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan. Pasti terima kasih banyak dan tim K404 terima kasih banyak. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Isla, terima kasih banyak juga teman-teman atas partisipasinya, antusias sekali ya. Sampai dengan sesi selesai masih mengikuti dan pertanyaannya ramai sekali. Cuman kita nggak bisa membaca satu persatu nih. Nanti teman-teman silahkan mengajukan pertanyaan langsung ya ke Pak Isla di grup Telegram. Jadi jangan berkecil hati teman-teman, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan tapi belum terjawab, nanti bisa kita lanjut di grup Telegram. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan cara belajar di Camp 404, silahkan langsung ke grup teman-teman, nanti akan dipandu oleh admin. Jadi dipastikan teman-teman harus bisa membuka materi ya, kemudian mengerjakan kuis, mengerjakan ujian akhir sampai dengan mengklaim sertifikat, harapannya seperti itu. Terima kasih semuanya, selamat malam.